Baik kawan-kawan, malam ini malam penentuan kita menuju pentas Piala Dunia, yakni Timnas akan menghadapi Arab Saudi yang sangat sudah bisa dibilang 90% itu mustahil kawan-kawan. 90% itu mustahil, 10% mungkin itu adalah keajaiban karena banyak sekali faktor. Salah satu analis bola, pengamat sepak bola mengatakan, Pak Anton Sanjoyo, bahwa dari awal kita sudah dicurangi gitu kan. Dari awal kita sudah dicurangi. Jadi kita juga harus rasional ya. Kita juga harus berpikir yang masuk akal gitu. Kenapa? Dari awal kita sudah dicurangi, di mana di AFC beliau mengatakan itu sudah ada ketentuan bahwa di round 4 ini harus netral, tempatnya harus netral. Namun dengan semua kehebohan di sosial media, AFC tidak menggubris sama sekali, tetap menjadikan Arab Saudi menjadi tuan rumah. Itu ya salah satu yang utama, tidak digubris. Bahkan FIFA juga tidak open, tidak ada. Walaupun presiden ada bertemu dengan ketua FIFA Gianluigi ya, namun tidak ada, tetap berjalan. Tuan rumah tetap di Arab Saudi, di mana ini penentuan hidup dan mati antara Indonesia, Arab dan juga Irak. Namun tuan rumah bisa di sana. Yang selanjutnya wasit kawan-kawan. Kita main di Indonesia, wasit dari Timur Tengah itu kita selalu dicurangi. Dan ini wasitnya dari mereka lagi, wasitnya dari Timur Tengah lagi. Gila nggak itu? Ini kita, kalau kita bicara 100% orang Indonesia, tentunya dengan segala kecintaan kita kepada sepak bola, ya kita 100% yakin lolos. Kita maunya lolos gitu. Ini saya bicara di luar pemain ya. Karena kalau bicara pemain, saya setuju dengan coach Justin. Beliau mengatakan, ya kalau pemain kita sangat layak bersaing di round 4 ini dengan negara-negara lain, sangat layak. Namun kita bicara sisi non teknis, ya kan? Oke, kita lanjut. Wasit kawan-kawan. Bahkan Pak Erik sebagai ketua PSSI sudah mengirimkan surat protes katanya ya ke AFC. Kalau wasitnya juga harus netral, jangan dari Timur Tengah gitu kan? Ya tentu saja selain mungkin menguntungkan Arab sebagai tuan rumah, juga akan menguntungkan Irak. Dan Indonesia sama sekali tidak dipandang. Bahkan kawan-kawan kalau lihat statistik, baik itu dari AI, dari ya pembaca statistik dari luar lah ya, itu kita hanya berapa ya, 5% apa 7% gitu kawan-kawan. Bahwa kita tuh bisa lolos tuh hanya segitu. Itu pendapat mereka, analis mereka. Jadi yang tinggi-tinggi analisnya kepada Arab dan juga Irak, karena mereka tidak hanya melihat dari sisi permainan, mereka melihat dari non teknis. Kalian bayangkanlah, kita dulu masih sering main di Indo aja sering kita dikasih penalti loh. Ngelanggar sikit itu dah dikasih penalti lawan. Ini ya kita harus siap-siap lah dari sekarang. Bayangkan aja besok pemain kita melanggar sedikit di kotak penalti, bisa-bisa ya wasit itu akan, wah pokoknya kita harus belajar ikhlas lah dari sekarang. Maksudnya kadang kita nih sebagai rata-rata SDM Indo nih bukan kepercayaan diri sih, meninggi, kita terlalu meninggi gitu, terlalu apa ya, ya percaya diri itu sangat boleh gitu.
Cuman SDM kita ini rata-rata ya inginnya menang gitu, padahal nggak bisa dia melihat secara keseluruhan gitu, nggak bisa. Pokoknya taunya menang aja. Makanya dengan konten ini ya saya dari sisi yang berbeda ingin mempertegas bahwa kita tuh dari awal sudah dicurangi. Jadi andaikan besok ada permainan, itu udah jelas kawan-kawan, mafianya sudah sangat ngeri sekali lah di AFC ataupun di FIFA ya. Udah sangat ngeri sekali. Makanya ada itu kalau di rukun iman ya, kodok dan kodar, ada takdir yang tidak bisa dirubah, kodok dan kodar itu bisa dirubah. Jadi walaupun kita sudah ada ketetapan tadi ya kan, kita dipersulit, namun jika kita berusaha, pemain berusaha di lapangan, kita berikhtiar di dalam doa, ratusan juta rakyat Indonesia dari 6 agama, kita berdoa semua. Ya siapa yang tahu ya? Siapa yang tahu? Hanya Allah yang bisa meridhoi. Kalau timnas bisa menang ya kita pasti bisa menang. Saya yakin itu ya. Jadi intinya tadi hanya dari sisi non teknis, apalagi ya intinya kalau untuk pemain kita sudah sangat yakin lah ya kan, 100% sudah sangat yakin pemain yang dipanggil ini layak sekali. Intinya tinggal besok kita lihat saja ya, semoga tidak ada kecurangan-kecurangan yang sangat licik, dan semoga hoki itu berpihak kepada Indonesia. Oke, semoga Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.